Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini berjudul, Kerjakanlah Visi Saudara. Setiap orang diberikan visi oleh Tuhan secara pribadi. Banyak orang yang menyesal ketika mencapai usia paruh baya karena tidak mencapai apa yang ia cita-citakan atau impikan. Banyak orang yang mengambil keputusan berdasarkan desakan orang lain atau dipengaruhi oleh situasi. Banyak orang yang melakukan sesuatu berdasarkan ekspektasi orang lain terhadap dirinya. Dengan kata lain, ia melakukan apa yang menjadi keinginan orang pada dirinya, bukan keinginan Tuhan. Di saat-saat mencapai usia paruh baya atau usia yang sudah lanjut, di saat-saat yang terakhir, umumnya banyak yang menyesal dan berkata bahwa seharusnya mereka melakukan apa yang menjadi keinginan mereka sendiri, cita-cita, visi mereka, bukan visi, bukan keinginan, bukan cita-cita orang lain. Banyak orang hidup dalam impian orang lain. Banyak orang yang hidup dan mengerjakan visi orang lain pada dirinya. Kita harus mengerjakan visi kita, bukan mengerjakan visi orang. Kita harus mengerjakan impian kita, bukan mengerjakan impian orang lain. Kita harus mengerjakan visi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita secara pribadi. Namun sayangnya banyak orang yang khawatir akan banyak hal, takut menghadapi tantangan, takut menghadapi hambatan, sehingga tidak berani untuk mengerjakan impian, visi, cita-cita dalam hidupnya. Dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, tantangan, kesulitan, persoalan, apapun itu saudara, kita bisa hadapi bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan Dia berikan, pertolongan Dia sediakan, mujizat akan kita alami dalam kehidupan kita yang selalu percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang berhenti di tengah jalan dan tidak berhasil mencapai visi, panggilan, cita-cita, impian masa depannya karena takut, karena khawatir, karena tekanan, dan karena berbagai tantangan yang dia tidak berani dan tidak mau hadapi. Kekhawatiran akan membuat kita tidak berani untuk melangkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan bukanlah suatu masalah dan aib. Kegagalan justru akan membuat kita semakin mengerti akan makna dan tujuan hidup kita. Jangan takut gagal ketika menghadapi masalah, persoalan. Dari kegagalan demi kegagalan yang kita alami, justru kita akan semakin naik dan menjadi pribadi yang selalu menghargai. Setiap orang diberikan visi oleh Tuhan. Visi itu tertanam di dalam hati kita. Setiap detak jantung kita bersuara tentang visi itu. Visi adalah sesuatu yang membuat kita terus-menerus terpikirkan tentang hal itu yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita, di masa depan kita. Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memuliakan Tuhan, sesuatu yang berhubungan dengan kasih kita kepada Kristus dan kasih kita kepada sesama. Visi itu berhubungan dengan esensi dan makna keberadaan diri kita di dunia ini. Visi itu akan terus bersuara dan mengetok pintu hati kita. Visi itu tidak akan pernah diam, namun bisa semakin lama semakin pelan suaranya dalam hati kita, disebabkan oleh ketidakpedulian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat begitu banyaknya orang yang menyesali hidupnya karena tidak mencapai impian mereka, atau karena tidak mengerjakan visi yang seharusnya mereka kerjakan, maka mulailah saat ini. Kerjakanlah apa yang menjadi visi saudara. Kerjakanlah apa yang menjadi impianmu.
Tentu saja impian itu berkaitan dengan visi dari Tuhan. Suatu rencana besar yang Tuhan sudah gambarkan dalam kehidupan saudara. Perhatikanlah kisah bangsa Israel saat akan masuk ke tanah perjanjian. Dari 12 orang pengintai, hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang meraih visi rencana Tuhan karena mereka percaya dan melangkah dengan iman. Sementara yang 10 lagi, mereka tidak meraih visi dari Tuhan. Mereka gagal masuk ke tanah perjanjian karena mereka memilih untuk tidak percaya dan tidak mau melangkah dalam iman. Hal-hal yang besar tidak mustahil untuk kita capai. Saudara mungkin kecil dan tidak mampu. Saudara mungkin merasa tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Saudara mungkin merasa tidak punya potensi. Tetapi jangan lihat keterbatasan diri saudara, namun pandanglah kemahakuasaan dan kemahabesaran Tuhan yang akan menolong, yang akan membukakan jalan, yang akan menopang saudara dan memudahkan langkah-langkah saudara. Tuhan ada bersama kita, Dialah kekuatan kita. Kalau Tuhan yang telah menetapkan visi itu kepada kita, maka kita akan pasti meraih visi dari Tuhan itu. Asalkan kita melangkah dengan iman, kita bergerak dan percaya untuk meraih janji, visi dari Tuhan itu dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam impian dan visi kita. Waktu-waktu terus berjalan dan takkan pernah menunggu. Pada kitalah pilihan dan keputusan, mau berhenti, mundur, berbelok, atau melangkah terus dan maju. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap langkah dan pilihan kita, agar mencapai tujuan rencananya dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang saat ini mengalami penyesalan atas kehidupan saudara, saya ingin menyampaikan agar jangan menyesali hidup yang sudah berlalu. Pandanglah kepada hari esok yang penuh dengan harapan. Pandanglah pada Kristus Yesus. Pandanglah pada panggilan surgawi. Tidak pernah ada kata terlambat di dalam Tuhan. Kita masih dapat mencapai visi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun selama ini mungkin kita telah gagal dan melalaikan visi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus selalu memberikan pengharapan dalam hidup kita. Dia memulihkan, Dia menguatkan kita untuk senantiasa teguh beriman dan selalu hidup dalam sukacita. Jangan pernah menyesal akan hidup kita, sebab Kristus Yesus memberikan kepada kita kekuatan, pertolongan, dan mujizat. Ia adalah harapan kita. Oleh karena Kristus Yesus, maka ada masa depan, ada hari esok buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sekali lagi ayat firman Tuhan tadi berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan lewat firman-Mu, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, yang memberikan kekuatan kepada kami. Seringkali Tuhan, kami khawatir, seringkali kami melangkah mundur dan tidak maju, bergerak mengerjakan visi yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tolong kami, ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali gagal untuk melangkah dan berjalan mengerjakan impian, cita-cita, visi yang dari Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap setia mengerjakan visi yang daripada-Mu, mengerjakan panggilan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami tidak melihat situasi, tidak bergantung pada keadaan, tetapi kami selalu memandang kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah harapan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua sepanjang malam hari ini. Ketika kami beristirahat, perlindungan Tuhan ada atas kami semua. Dan berkat pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kami di malam ini dan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.